أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah, terutama kalian kelas 5 sekolah dasar. Kita masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah belajar yang pertama kemarin ya, tentang makna Rasul Allah. Sekarang kita akan belajar pada sub pelajaran yang kedua, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, coba perhatikan pada gambar tersebut. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Nah, Pak Nurin bantu ya. Gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita untuk menyembah Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat. Di antara tugas Rasul adalah mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi ini kalian nantinya harusnya bisa lebih paham lagi tentang tugasnya Rasul-Rasul Allah dan sifat-sifatnya para Rasul Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, yang pertama, tugas Rasul Allah. Apa saja tugas Nabi dan Rasul selain mengajarkan akidah tauhid untuk menyembah Allah? Tugasnya antara lain, yang pertama, menyampaikan ajaran yang diwahyukan Allah kepadanya. Kemudian, memberikan kabar gembira dan peringatan tentang adanya kehidupan akhirat, adanya surga, adanya neraka. Kemudian tugasnya lagi memperbaiki akhlaknya umat manusia di dunia, perilakunya. Kalau perilakunya tidak sesuai dengan yang dianjurkan Allah, maka para nabi dan rasul yang akan menasihatinya, akan meluruskannya. Meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Misalnya orang-orang yang menyembah berhala zaman dulu. Nah, ini kemudian diberikan dakwah, diajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia. Mengajarkan umat manusia untuk memiliki akidah tauhid. Apa akidah tauhid? Menyembah Allah yang Maha Esa. Hanya Allah yang patut disembah. Itulah tugas-tugas para rasul. Sekarang sifat-sifat Rasul Allah. Para rasul memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Para rasul memiliki sifat maksum. Apa itu maksum anak-anak? Pak Maksum? Bukan. Maksum ini artinya terjaga dari dosa dan kesalahan. Nah itu, jadi kalau ada nama Pak Maksum berarti dia diharapkan menjadi orang yang terjaga dari dosa dan kesalahan. Jika mereka berbuat salah, para nabi rasul berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung menegurnya, sehingga mereka segera memperbaiki kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi dan rasul memiliki sifat-sifat luhur dan mulia. Hal ini yang membedakan rasul dengan manusia biasa. Adapun sifat-sifat yang dimiliki nabi dan rasul yaitu
ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Apa anak-anak? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama siddiq. Siddiq artinya berkata benar. Para rasul selalu jujur dalam berbicara. Mereka tidak pernah berbohong kepada orang lain. Mereka juga tidak menambah ataupun mengurangi ajaran yang disampaikan kepadanya. Itu sifat siddiq, benar. Kemudian amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul memiliki sifat dapat dipercaya. Mereka dapat memegang amanah dengan baik. Semua perkataannya mengandung kebenaran dan kebaikan. Itulah amanah. Kemudian tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sifat rasul ini, tabligh ini yang membedakan dengan nabi yang lain. Kalau rasul harus punya sifat tabligh, menyampaikan pada umatnya. Para rasul selalu menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tugas kepada para rasul untuk menyampaikan ajarannya. Siddiq, amanah, tabligh, kemudian yang terakhir fatonah. Fatonah artinya cerdas, pintar. Para rasul memiliki pemikiran yang cerdas. Mereka selalu menghadapi permasalahan kaumnya. Ada di masyarakat yang banyak dan macam-macam permasalahannya. Tapi para rasul ini mempunyai sifat yang cerdas. Bisa menyelesaikan, bisa menghadapi semua masalah itu. Dan juga memiliki kecerdasan untuk mengatasinya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga orang-orang puas dengan apa yang diputuskan oleh para rasul. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Rasul Allah? Kita kan tadi sudah tahu ya, ada berapa sifat nak? Ada 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Para rasul adalah teladan bagi orang yang beriman. Kita harus meneladani sifat-sifat Rasul Allah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah dan manusia yang lain, orang lain. Jika kita dipercaya atau diberi amanah seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Kalau kita berbuat salah sekali saja, kemungkinan lagi orang lain, teman kita misalnya itu tidak percaya lagi kepada kita. Makanya kita harus dapat dipercaya, amanah. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kemudian dari keluarga kita sendiri, kemudian kalau sudah itu kepada yang lainnya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, kemudian mulai kepada lingkungan sekitar kita untuk memberikan nasihat tentang kebaikan. Tapi kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Jangan sampai kita berbuat baik tapi kita tidak menasihati orang lain, atau sebaliknya kita tidak berbuat baik, tidak berbuat kebaikan itu tapi kita malah menasihati orang lain. Bahasa Jawanya itu jarkoni, ngajari tapi orang lakoni, menasihati tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kemudian hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal. Pikiran kita harus cerdas. Dengan apa? Dengan banyak belajar, banyak membaca buku, supaya pikiran kita cerdas, pintar. Kemudian juga cerdas nurani, cerdas hati. Apa cerdas hati? Yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, mampu menyelesaikan semua persoalan dengan baik. Nah, itulah tadi kalian sudah belajar tentang tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita juga wajib untuk mencontoh, meneladani sifat-sifat Rasul tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.